Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, seringkali kita takjub dengan fenomena alam yang kita tempati ini. Sering kita rasakan dalam benak kita bahwa kita itu hidup di suatu tempat yang luasnya tidak pernah kita ketahui atau bahkan tidak pernah ada batasnya. Namun, seluruh kekayaan alam semesta ini kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat ke arah atas, kemudian ke arah kanan, kemudian ke arah kiri, lalu ke arah depan dan belakang, sering kita penasaran, kira-kira alam semesta ini ada batasnya ataukah tidak ya? Atau seandainya ada batasnya, kira-kira sejauh mana kita bisa mengukur jarak atau batas limit dari alam semesta yang kita tinggali ini? Saudaraku sekalian, untuk melacak seberapa besar alam semesta yang kita tinggali ini, sebelum adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, mungkin para ilmuwan dulu hanya berimajinasi, artinya hanya membayangkan, kemudian mengambil kesimpulan, tanpa bisa membuktikan secara empiris. Nah, setelah teknologi berkembang, para ilmuwan bisa melihat kembali ke masa setelah Big Bang, yaitu peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi atau kajian tentang alam semesta. Kemajuan teknologi ini memberikan isyarat bahwa seluruh alam semesta, khususnya yang kita tinggali ini, sebenarnya berada dalam jangkauan pandangan kita. Namun, para ilmuwan meskipun dapat membuat perkiraan mengenai ukuran alam semesta, akan tetapi juga belum bisa memberikan angka pasti. Karena secanggih apapun teknologi, tentunya belum bisa menguak misteri alam semesta ini yang begitu besar, yang begitu luas. Secara umum, alam semesta adalah ruang dan waktu yang diisi oleh benda-benda yang disebut dengan planet, asteroid, komet, bintang, galaksi, juga seluruh materi dan energi. Namun, itu semua adalah batasan alam semesta yang sudah berhasil teramati atau yang sudah berhasil ditemukan atau terdeteksi. Di luar itu, kita belum bisa mendeteksi statusnya secara pasti. Kira-kira seperti apa? Nah, untuk mengukur semuanya, modal yang kita gunakan adalah cahaya. Karena cahaya menjadi sidik jari utama bagi para ilmuwan untuk mengidentifikasi benda-benda langit. Berdasarkan teori relativitas khusus yang dipublikasikan pada tahun 1905, kecepatan cahaya atau C merupakan kecepatan maksimum bagi energi, materi, dan informasi untuk bergerak di alam semesta. Semakin jauh suatu benda, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan cahaya untuk bisa diterima oleh sang pengamat atau siapapun yang mengamati benda tersebut. Kita ambil contoh, matahari memiliki jarak dengan bumi yaitu 150 juta kilometer. Bagi kita yang ada di bumi, jarak ini sangat jauh. Akan tetapi, bagi para astronot, jarak ini cukup dekat. Cahaya yang kita terima dari matahari ke bumi membutuhkan waktu antara 8 menit. Berarti jarak matahari dan bumi adalah 8 menit cahaya. Kemudian kita lanjutkan jarak antara matahari ke bintang yang paling dekat yaitu 4,24 tahun cahaya. Artinya bintang yang terdekat yaitu Proxima Centauri ini berasal dari cahaya yang datang ke pengamat adalah 4,24 tahun lalu. Lalu kita lanjutkan. Matahari dan miliaran bintang lainnya merupakan penghuni galaksi Bima Sakti yang kita tinggali bersama memiliki ukuran 100.000 tahun cahaya.
Kemudian jarak Bima galaksi Bima Sakti ke galaksi Andromeda adalah 2,5 juta tahun cahaya. Dan saat ini kita sudah mendapatkan informasi yang dibawa cahaya bahwa alam semesta ini diisi oleh 2 triliun galaksi. Dan masing-masing galaksi diisi oleh jutaan sampai miliaran bintang. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan informasi yang sudah kita miliki, yang berasal dari cahaya, sudah menempuh perjalanan 13,8 miliar tahun. Dari pengukuran para ilmuwan, jarak atau tepi alam semesta yang sudah teramati adalah 46,5 miliar tahun cahaya. Sehingga ukuran atau diameter alam semesta saat ini adalah 93 miliar tahun cahaya. Dan sebenarnya masih ada alam semesta yang jauh lebih luas dan lebih besar daripada ukuran yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Karena pada faktanya alam semesta ini semakin lama semakin membesar atau semakin mengembang. Dan ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan mengenai penyebab pengembangan dan pembengkakan yang dialami oleh alam semesta ini sampai hari ini belum bisa terjawab. Sehingga begitu luasnya alam semesta ini, seluas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, sejak 15 abad yang lalu, Al-Qur'anul Karim sudah memberikan isyarat tentang alam semesta dengan menggunakan bahasa yang mampu difahami oleh semua orang, bisa difahami oleh siapapun yang membacanya, termasuk kita semua. Misalnya, pada Al-Qur'anul Karim surah Az-Zariyat ayat 47. Ini hanya secuil ayat yang menjelaskan tentang alam semesta. Dalam ayat tersebut terdapat kata, kami benar-benar meluaskannya. Nah, kata meluaskannya digunakan isim fa'il, yaitu subjek, bukan berbentuk masdar. Hal itu menunjukkan bahwa perluasan alam semesta ini terjadi karena adanya kehendak dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada satupun bisa mengendalikannya. Nah, para ilmuwan juga belum bisa menjelaskan penyebab alam semesta ini semakin luas dan semakin besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa hakikat dari alam semesta sulit difahami oleh akal manusia yang telah dianugerahkan kepadanya. Allah menciptakan kehendak akal manusia, akan tetapi juga memberikan batasan-batasan untuk akal tersebut. Dengan memahami kebesaran alam semesta ini, maka semakin besar keyakinan kita tentang kebesaran Sang Pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, berkaitan dengan batas luas alam semesta ini, walaupun saat ini angkanya sudah ditemukan, akan tetapi itu akan terus berkembang, teman-teman. Karena cahaya itu akan terus menembus ruang dan waktu. Nah, ketika angka bertambah, maka jarak kita dengan batas limit alam semesta ini akan semakin bertambah. Tentunya semakin membesar. Nah, inilah asiknya kita belajar tentang ilmu pengetahuan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian diperjelas melalui ilmu sains atau ilmu alam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.